Halo, kita balik lagi diskusi. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya sangat meresahkan, terutama untuk Anda para orang tua. Karena muncul lagi kasus penculikan anak di ibu kota Jakarta. Ironisnya, terduga pelaku ini adalah seseorang yang dikenal oleh orang tua korban. Nah, ini sangat meresahkan para orang tua. Saya akan membahasnya bersama dengan rekan-rekan kerja saya yang juga merupakan para orang tua, bapak-bapak yang khawatir pastinya masih banyak kasus penculikan anak dengan beragam modus. Kita mulai langsung diskusinya. Jadi bapak-bapak itu omongan ini cukup seru, serius ngomongin masalah anak, ya kan? Berhubung gue kan belum punya anak nih, bapak-bapak udah punya anak nih. Jadi kan gue ngeliatnya wah ini keren juga nih kalau misalkan kita ngobrol, dialog, diskusi masalah anak. Ternyata bapak-bapak itu lebih khawatir sama anaknya daripada ibu. Gue sih ya, gue akan ngajarin anak gue belajar bela diri. Pokoknya kalau ada yang ganggu, boleh hajar. Waduh. Iya maksudnya. Itu juga ya. Kalau diganggu, kalau misalkan di nakalin, bales. Basicnya dulu nih, lo kenapa lo segitu khawatirnya gitu? Apakah karena memang lo takut pergaulannya, atau justru karena ternyata misalnya lo takut based on kasus penculikan lagi banyak nih? Mungkin itu juga ya, maksudnya zaman sekarang kita asupan informasinya jauh lebih banyak gitu. Asupan informasinya jauh lebih gampang dan lebih banyak kayak. Terus habis itu ya udah yang terpapar ke kita adalah ya kayak itu kasus penculikan anak, ada yang macam-macam lah gitu, ada apa namanya disiksa. Anak kecil disiksa apa segala macam gitu. Jadi di kepala kita nih semakin terinjeksi dengan anxiety gitu, social anxiety-nya semakin kuat gitu di kepala tuh kayak gue khawatir nih. Tapi ya kalau misalnya ini kan sekarang ini kan lagi ada yang viral nih, ada bocah perempuan nih, anak perempuan usianya 6 tahun gitu kan, itu diduga diculik. Nah diculiknya ternyata sama orang yang dikenal sama orang tuanya. Maksud gue adalah ketika itu kan lo kayak apa ya, misalnya kalau biasa kan kalau anak kita kayak oh nih lo jangan mau ya sama orang yang gak lo kenal lo ikut, atau misalnya tadi kalau misalnya ada yang jahat lo bela diri. Nah sementara anak gue di umur 2,5 tahun ini neneknya, istri gue dan gue juga udah ngajarin dari awal, kalau misalkan ada yang datang, kalau ayah nggak kenal, anak gue nggak kenal, nggak usah. Kalau nggak kenal, kalau kenal ini bikin khawatir nih gue WhatsApp anak gue dulu nih. Ya juga ya. ini kalau bapak-bapak Makanya jadi khawatir gue anak gue lagi ngapain ya. Misalnya gini, misalnya siapa tahu ya kita kan nggak tahu, bisa lo di kompleks lo ada yang kerja di kompleks lo misalkan kan udah kenal kan sebenarnya gitu. Kayaknya tadi tuh gue ngobrol sama Mas Igun, ada bos studio di sini itu ada di depan gue. Dia itu sampai sekarang ya Mas Igun ya, anaknya SMP, dia tuh nggak pernah lepas pandangannya dari anaknya, walaupun anaknya nonton sama teman-temannya dia nganterin sampai bioskop dan lain-lain. Kayaknya gue akan jadi nyamar. Kalau yang kayak gitu, gue akan nyamar jadi pohon. Enggak, tapi gini. Itu kan kalau misalkan keluar, ya. Iya. Misalnya nih, anak lo pergi ke halaman rumah gitu. Tiba-tiba, oh kenal sama siapa, diajak main lo gimana? Ada kasus yang sekarang lagi viral kayak gitu. Gue belum mikirin sih, Jack. Nah, ya, tapi kan sekarang kalau misalnya kayak ini kan yang kita lagi viral ini kan kejadiannya adalah dia diajak sama orang yang dikenal. Iya. Wajar sih itu orang yang Diajak di orang dikenal beli ayam goreng, terus tiba-tiba diajak naik bajai, terus abis itu diajak ke stasiun kereta. Kemudian itu kasuistik ya Mas saya kalau menurut gue ya. Maksudnya itu ya ada kejadian kayak gitu. Dulu gue juga punya kayak saudara gitu yang pernah dibawa sama pembantunya gitu pergi gitu segala macam. Nah, itu sebenarnya kasuistik, tapi memang yang pertama sih sebenarnya kalau menurut gua solusinya adalah anak itu memang mesti diajarin bahwa orang-orang ini yang bisa kamu percaya gitu. Orang-orang ini bisa kamu percaya. Kalau misalnya diajakin pergi sama A, B, C, D, tapi keep it small aja gitu. A, B, C, D itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya diajakin pergi sama orang lain, harus bilang dulu sama bapak, harus bilang dulu sama ibu gitu misalnya. Anak lu main di komplek gak? Main. Nah itu mungkin kasusnya, kalau anak main di komplek terus tiba-tiba ada yang ngajak dan lain-lain. Makanya tadi kalau misalnya ada selain dari orang ini gitu, selain dari orang-orang ini yang kalau mengajak kamu boleh pergi gitu.
Tapi semua orang di luar orang tuanya sendiri, orang anak itu harus ngomong gitu, harus Sama ngomong mungkin dulu sama mainnya orang nggak tuanya. sendiri kali ya, mungkin sama kelompok anak lain gitu. Ya nggak tahu juga, tiba-tiba mungkin misalkan anak lo main sama kelompok lain gitu kan. Kenapa lu ngelempar masalah aja terus tiba-tiba nggak tahu juga? Enggak, karena gue mencoba mengira-ngira kemungkinan yang akan terjadi. Ya juga ya, gue jadi berpikir loh. Karena Enggak, tapi misalnya gini, ponakan gue nih di rumah terus suka keluar gitu kan. Nah tiba-tiba di luar lagi lewat siapa? Kan sebatas mana akhirnya lu sebagai orang tua ini harus membatasi nih aktivitas mereka, pergerakan mereka. Kemudian gimana caranya supaya ya mereka aman. Kita ada narasumber yang lebih kompeten nggak? Kita udah ada Mbak Tika Wisono nih gabung sama Hai, kita. Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Dengar suara kita nggak Mbak Tika? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tika, ada aku Reza, Mas Riko, Mas Bagas. Kita nih lagi bahas ini Mbak Tika, lagi bahas Bapak-bapak melo bahas nih, bapak-bapak yang melo bahas anak, padahal kalau di luar tuh, wow bercandaan mulu. Gini Mbak Tika, kan sekarang lagi ada ya kasus penculikan anak gitu, dan bahkan ini terduga pelakunya ini orang yang dikenal justru sama orang tuanya. Sebenarnya gimana sih Mbak Tika cara kita untuk meyakinkan bagaimana tips untuk agar kita sebagai orang tua bisa benar-benar menghindari hal-hal yang terjadi sama ibu ini yang kehilangan anaknya yang baru umur 6 tahun gitu. Sementara Mas Riko anaknya umurnya 2,5 tahun, Mas Bagas umurnya 9 tahun. Apa sih Mbak Tika sebenarnya tips yang memang bisa dilakukan? Oke, never leave the children unattended. Oh, unattended. Oh. Nah, bahasa Indonesia nih pun anak-anak gak boleh ditinggal sendirian. Karena kalau di barat itu kan ada daycare. Daycare itu emang tempat titipin anak gitu loh. Karena di barat kan nggak model ada mbak-mbak, mas-mas, satpam, supir, dan geng yang kita tuh biasa di Indonesia. Di sana kan mehong lah ya tenaga-tenaga kayak gitu. Iya memang. Jadi semua ditangani sendiri. Nah, dengan adanya penanganan sendiri oleh orang tua, kalau di barat itu ada sistem sosial yang memang dibangun untuk menjaga anak-anak. Kan bahkan pekerja sosial, social worker di sana orang tuanya berantem karena lembaran piring, mereka punya hak untuk mengambil anak, kemudian dilindungi oleh negara, gitu kan ya. Nah, di Indonesia kan enggak ada. Di Indonesia itu kan kulturnya kan satu rumah itu kan nggak cuma inti ya, kadang-kadang ada mbah, kakek, tante, om, bahkan ART itu kan banyak ya. Sistem rumah tangga itu ada nanny, ada tukang masak, ada satpam, ada supir, banyak ya, ada tukang kebun segala. Nah, ini nih geng ini harus benar-benar harus di-brief penuh ya, bahwa tugas lo itu jagain rumah termasuk seisinya, termasuk juga bukan hanya anak-anak ya, tapi juga stakeholder yang ada di rumah itu. Nah, aku terus terang nggak banyak ya melihat orang tua itu nge-brief tim ART dalam konteks menjaga keselamatan dan keamanan rumah itu ya kan. Dalam 40 tahun aku terus ngulang, bahkan sekarang aku dan Kementerian PPA ya sedang menyiapkan sistem pelaporan digital kayak Bumi itu loh yang kayak untuk pelaporan kekerasan perempuan dan anak ya. Tapi setuju sih Mbak Tika, banyak pertama tadi Mbak Tika bilang ini banyak keluarga yang mungkin tidak aware ya Mas Bagas dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Tika bahwa lingkungan rumah, nge-briefing siapapun yang di rumah ini juga menjadi penting, dan saya setuju sama Mbak Tika tadi Mbak, jadi memang perlu ada yang namanya pelaporan secara cepat yang tadi ya di digital itu, dan tentunya ini juga harus ada dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari keluarga tapi juga bahkan negara pun juga sebenarnya harus ikut aware, sangat aware dengan hal ini, jangan sampai menunggu kasus ada lagi. Oke, thank you Mbak Tika. Ya? Boleh, silakan Mbak Tika, silakan. Ya. Di DKI ya, di PPPA itu mereka bilang ada yang 129 gitu ya, 3 huruf juga. Tapi nggak ngetop, nggak ada yang tahu itu.
nggak pernah disosialisasi. Nah di DKI itu lebih heboh lagi, jadi call center yang namanya hotline itu nggak tiga angka, itu ada 809 karena depannya 0857 2350 6897. Ini angka ngarang, bukan karena aku ingat nggak enak. Jadi orang-orang yang mehek blebek itu, mereka masih harus ngafalin sekitar 8 sampai 9 angka. Ya lupa ya. Impossible, nggak mungkin. Ya, nah dan ini yang harus dirubah total. Dan sebagai informasi, klik 110 aku ambil dari ulang tahun 1 Oktober. Itu aja sih, sebenarnya sederhana aja sih. Thank you, siap Mbak Tika. Kita datang Papua. Ya. Matur nuwun sangat ya. Terima kasih Iya, Mbak. Matur nuwun. Tika, terima kasih banyak. Semoga didengar oleh negara gitu. Amin, amin, amin. Kita harapkan bersama Mbak Tika. Terima kasih. Salam sehat Mbak Tika. Salam buat keluarga. Sampai-sampai. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Tapi tadi ya itu ya Mas Bogas ya. Iya. Emang ada hal baru yang Ya tadi social circle ya, maksudnya memperkuat jejaring sosial di sekitar rumah sehingga juga ikut mendukung keamanan dan kenyamanan dari Oh. anak-anak itu sendiri sih. itu juga yang mungkin bisa dibilang ini agak terlupakan Betul sih. sebenarnya. Jadi orang mikirnya cuman antara orang tua dengan anak, orang tua dengan anak. Tapi Iya. tadi itu lingkungan itu juga. Lingkungan, iya, Bahkan iya. yang di dalam rumah, siapa yang di rumah, lingkungan. Jadi ya itu tadi misalkan kayak ada kejadian yang kasus penculikan ini kan, siapa tahu ada yang lihat, enggak langsung bilang, Iya. itu anakku dibawa. Iya, Gitu-gitu. betul sih. Tapi tadi itu dia. Dan juga satu tadi mengenai regulasi-regulasi yang benar-benar bisa mengatur bagaimana melindungi anak-anak dari kasus-kasus yang lain juga seperti Iya. kekerasan seksual, Iya. misalkan atau kekerasan lainnya. Iya. Yang pasti kasus penculikan anak yang terjadi saat ini harus menjadi kewaspadaan kita semua, tidak hanya bagi orang tua, tapi juga bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar, bahkan untuk negara juga harus menjadi perhatian, membuat satu regulasi yang benar-benar bisa melindungi anak-anak di Indonesia. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.